Hey, apa kabar? Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Tapi sebelum kita masuk ke episode kali ini, gue mau minta maaf karena episode kemarin pendek banget ya, walaupun lo cenderung memaklumi. Yang penting konsisten postingnya katanya. Terima kasih banyak, tapi gue mau kasih tau bahwa itu kemarin gara-garanya karena gue capek, gue pusing, dan gue kesel. Keselnya kenapa ntar? Sekarang kita masuk bumper dulu. Let's go. What are you guys doing? Gue kan sebenarnya kan udah mulai bolak-balik di New York kan dari Januari. Kebanyakan hari-hari gue dihabiskan di New York City untuk stand up. Nah, gue tuh udah terbiasa, udah beradaptasi dengan New York, terbiasa di New York sebagai seorang stand up comedian. Ketika keluarga gue ikut pindah, istri dan 2 anak gue baru sadar bahwa gue masih belum terbiasa dan masih harus beradaptasi untuk menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami, karena selama seminggu kemarin banyak salahnya. Gue pikir mati. Selama seminggu kemarin banyak salahnya, banyak ngaconya, banyak tololnya, banyak mengecewakannya. Mungkin nggak kebayang gimana ya, tapi intinya sih gini. Ketika menjadi seorang ayah dan seorang suami di Jakarta, pekerjaan gue menjadi seorang ayah dan suami itu terbantukan karena support systemnya ada, mobil ada, pembantu rumah tangga ada. Gue lalai mikirin makan siang aja, ada yang ngurusin, ada makanan. Kerjanya cuman naruh duit, nanti pembantu belanja sendiri, tiba-tiba jadi makanan. Di sini nggak ada itu semua. Jadi gua harus ikut bantuin Mila mikirin soal makanan, masakan, belanjaan, di mana terutama itu yang paling susah sekali, karena gue nggak pernah belanja untuk kebutuhan rumah tangga selama gue di New York. Nyari, tau nggak, nyari masker aja susah banget. Bukan masker yang biasa ya, bukan masker yang hijau gitu, masker yang bagus. Intinya gue kesulitan beradaptasi untuk jadi seorang ayah dan jadi seorang suami. Mereka mengandalkan gue karena mereka kan baru datang. Gue udah lama, mereka mengandalkan gue nya lalai. Plus urusan rumah, nyari sekolah itu udah makin mepet, pilihan makin mahal. Sulit banget. Gue berharap istri dan anak-anak gue untuk memaklumi juga nggak enak. Itulah kemarin gue kesel. Soalnya bukan cuma gue menyalahkan diri gue sendiri, keadaan jadi rumit gara-gara hal-hal yang gue lakukan, itu aja sih. Nggak gampang menjalankan fase yang ini, fase menjadi sebuah keluarga di New York, bukan sekedar fase menjadi seorang komika. Itu mah udah matang gitu. Ini masalah menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, sulit banget. Karena gue pengen bener gitu, gue pengennya menjadi yang bener. Kalau cuma jadi ayah yang nggak mau tahu, nggak pedulian, terus gitu kayak, baru gue cabut open mic gitu, ya itu mungkin gampang. Lo kan gue udah nyari duit, lo yang ngurus lain-lain, ya itu mungkin gampang. Tapi gue nggak pengen kayak gitu dan nggak pengen terkesan seperti itu. Itu yang paling penting, nggak pengen terkesan seperti itu. Jadi gue inisiatif pengen bantunya salah. Kayak gitulah. Susah. Mungkin hanya bisa dipahami sama orang-orang yang memang berkeluarga. Coba suami dan istri dan ayah dan ibu yang nonton ini, coba jelasin ke gue apakah lu paham atau enggak apa yang gue sampaikan. Intinya adalah
menjadi seorang suami yang baik di Indonesia aja sulit. Menjadi seorang ayah yang baik di Indonesia sulit. Apalagi menjadi seorang suami dan seorang ayah di sebuah tempat yang antah berantah buat lo. Antah berantah untuk keluarga lo. Tanpa support system. Tanpa apa-apa. Sulit sekali. Sulit sekali. Dan itulah kenapa kemarin videonya pendek. Alright, satu hal yang pasti adalah dalam 1 minggu ini gue sama sekali nggak ke Manhattan. Ini terdengar kayak biasa aja, tapi buat gue tidak, karena sepanjang gue di New York dari Januari, kerjaan gue ke Manhattan mulu, entah dari Queens, Flushing, terus ke Manhattan, pokoknya dari manapun gue tinggal, gue selalu ke Manhattan karena comedy club kebanyakan ada di Manhattan. Nah, ketika gue kesini dengan peran yang bukan hanya sebagai seorang stand up comedian, gue justru nggak ke Manhattan sama sekali. Gue hanya di Queens karena kelakuan gue cuma nyari rumah, nyari sekolah, dan itulah kenapa kalau misalnya nanti lu ngeliat stock shotnya atau b-rollnya, semuanya situasi perumahan, nggak ada yang kayak di Manhattan gitu. Lu nggak akan ngelihat ada gedung-gedung, nggak akan ngelihat ada gembel, nggak akan ngelihat ada kayak bahkan gue nggak naik turun subway selama seminggu. Kerjanya gue cuman ngeliatin Manhattan dari kejauhan, gue bilang wah itu Manhattan gitu, udah gitu doang. Dan buat gue mungkin nggak terlalu aneh buat lu, tapi buat gue rasanya aneh banget. Rasanya aneh banget. Semua footage yang akan lo lihat itu cuman footage perumahan, footage neighborhood yang kami datengin. Jadi beda lah feel-nya, dan mungkin menarik juga untuk lo karena lo nggak pernah selama ini ngelihat New York tapi dari area-area perumahannya, karena setiap kali orang nyebut New York pasti yang kepikiran Manhattan, padahal Manhattan itu cuma bagian kecil dari New York gitu. Manhattan kecil banget, bahkan Queens memang adalah borough yang paling gede dari 5 borough yang ada di New York. Queens paling gede. Nah, jadi kalau misalnya sama ini ngeliat .id terus biasa ngeliat gedung-gedung dan segala macamnya, sekarang yang lo lihat adalah perumahan. Cuman ya selain itu pemandangan yang beda dan unik untuk lu, buat gue sendiri itu juga pengalaman yang aneh gitu. Gue nggak nyangka kalau ternyata agak kangen untuk ke Manhattan, karena apa ya? Karena mungkin jatuhnya jadi mirip kayak Jakarta, karena Jakarta tuh sebenarnya macet dan dekil dan kotor dan mumet gitu, dan Manhattan juga seperti itu. Manhattan tuh bau pesing, banyak gembel, kotor, kejahatan tinggi, gak enak lah pokoknya. Tapi seminggu ada di New York dan gak kesana, rasanya aneh banget. Kenapa gue ada di New York tapi gak kesana gitu ya? Aduh, berisik banget lampu kebakaran. Ada lampu kebakaran tadi. Tapi mungkin yang ingin gue sampaikan adalah gue mau ngasih semacam informasi aja bahwa ini stock shot yang lu lihat di episode ini nggak kayak lagi di New York yang lu kenal. Padahal Queens New York juga. Itu poin gue sebenarnya. Oke. Kalau misalnya lu bertanya-tanya, seminggu kemarin Panji ngapain aja? Kok ribet? Kok kesulitan? Jawabannya sih sebenarnya selama seminggu kemarin yang gue lakuin cuma 2. Lihat rumah dan belanja.
Lihat rumah karena penting untuk kami bisa secepat mungkin mendapatkan rumah, supaya secepat mungkin bisa mendapatkan proof of residence atau bukti tempat tinggal. Karena proof of residence itu yang akan dibawa sebagai syarat mendaftarkan sekolah anak. Nah, kami ngincer sebuah area, 2 buah area tepatnya, untuk jadi tempat tinggal kami, karena sekolah di daerah situ bagus-bagus. Nah, jadi nyari-nyari rumah tuh, ada yang sebenarnya di luar budget tapi areanya pas, ada yang masuk budget tapi tua bangunannya, ada yang di bawah budget tapi lingkungannya enggak banget. Yang pasti area-area yang kami inginkan itu kelihatan sekali dari area tempat tinggalnya bahwa itu memang tempat bagus. Jadi sebenarnya caranya tahu sekolahnya bagus atau enggak adalah lihat area tempat tinggalnya bagus atau enggak. Kenapa? Karena pajak rumahan itu adalah uang yang akan dipakai untuk pembiayaan sekolah. Jadi biaya untuk sekolah datangnya dari pajak rumah-rumah sekitarnya. Jadi kalau lihat area rumahnya bagus-bagus, sekolahnya bagus. Rumahnya gede-gede, sekolahnya punya modal lah, kasarnya gitu. Nah, ada beberapa tempat yang indah banget tempatnya, naksir banget tempat tinggalnya. Apalagi sekolah-sekolah dari situ bagus. Cuman rumahnya itu ya kalau mahal mungkin solusinya mesti kerja keras aja ya. Soalnya masalahnya rumahnya itu ada yang tua, ada yang kalau jalan tuh bunyi nyok nyok gitu. Aduh, susah banget dah. Tapi tempatnya indah. Di sisi lain, ntar ada rumah yang oke, lingkungan oke sebenarnya, nggak terlalu jauh dari akses ke subway, tapi sekolahnya nggak se-oke area yang gue incar, karena memang rumah yang gue lihat itu nggak di daerah tersebut. Jadi karena udah yang penting ada pilihan aja dulu, kita lihat aja semuanya. Gue deh jadi serba susah nih. Pada akhirnya gue mesti menentukan juga karena udah waktunya balik. Tapi senang juga bisa lihat-lihat rumah bersama dengan Mila, bersama dengan anak-anak, bisa ngajak mereka ngelihat sekeliling-keliling. Terus sih saya belanja, kerja gue cuma belanja doang. Kadang belanja sama Mila, sama anak-anak, tapi kadang mereka capek, jadi gue jalan sendiri. Lebih sering gue jalan sendiri sih. Setelah kadang-kadang yang gue belanjain suka salah beli. Nah tapi setidaknya gue kemana ya? Setidaknya gue udah mulai menjalani hari-hari bersama dengan keluarga lah. Oh, gue bersyukur banget, sangat-sangat bahagia. Lo kebayang gak sih, dari Januari itu jarang ketemu anak. Rutinitas aja berubah sama sekali. Lu sadar gak? Rutinitasnya berubah. Kayak bikin video ini. Ini gue bikin video ini sempatnya karena gue lagi berkegiatan. Karena kalau gue lagi bikin video, terus keluarga gue ngapain? Diem doang gitu. Kayak kalau dulu gue bisa pergi ke taman, karena waktu gue kosong dan gue sendirian, gue bisa pergi ke taman. Duduk di taman sejam 2 jam mikir mau ngomong apa, ngomong panjang lebar. Kalau sekarang nggak bisa. Gue kayak pergi ke taman terus nggak pengen panjang-panjang ngomongnya karena gue ninggalin keluarga gue. Makanya agak beda kan, videonya pakai GoPro karena gue lakuin sambil berkegiatan, sambil jalan gitu untuk urusan rumah tangga. Kayaknya gue nyasar deh. Gue di mana sih? Di mana gue? Gue nyebrang. Ya, begitu saja dari saya untuk sekarang. Ini juga masih pendek, jadi gue minta maaf, harap dimaklumi. Yang penting ceritanya ada. Mohon doanya, semoga perjuangan gue bisa lancar di New York City. Cepet pinter, bukan cuma pinter jadi komika, pinter jadi ayah, pinter jadi suami di New York City. I'll see you when I see you. Bye bye. Oh ya, minggu depan episode 2 dari minggu depan akan seru karena sudah mulai ada open mic.
Sorry. I didn't give you permission. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join. This closet kali ya. Got a backyard. This is the dining room. This is the kitchen. Oh, it's a huge kitchen. Let's check the water pressure. Water pressure is good. Oh, that's. Oh, there's. Ini ada satu ruangan. Itu the car garage ya, carport. Yes, this is a pantry. Carport buat masukin the Bedroom with a bathroom here. car garage. Gede juga ya. There's an entrance to the backyard. Oh, And you have another from the backyard here. Cabinet. You need to open it here. Oh. Access to the backyard. Тут bisa party. Hmm. Whoa, this is cute. Oh, it looks like everything. Rashida. So, you're big. It's on the left. This leads to the front. Alright, let's to the front. It looks like the fairy tale, Mhm. old abandoned. A very big backyard. Fun.